Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Fitri Novrianti dari kelas 11 MIPA 5 ingin menjelaskan tentang materi koloid. Koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan campuran kasar atau suspensi. Perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi yaitu berdasarkan jenis campurannya, larutan bersifat homogen, koloid bersifat homogen dan heterogen, dan suspensi bersifat heterogen. Berdasarkan ukuran partikelnya, larutan kurang dari 10 pangkat min 7 cm. Ukuran koloid berada di antara 10 pangkat min 5 sampai 10 pangkat min 7 cm. Sedangkan suspensi ukurannya lebih besar dari 10 pangkat min 5 cm. Nah, kemudian larutan tidak bisa disaring. Koloid bisa disaring dengan cara tertentu, kalau suspensi bisa disaring. Kemudian berdasarkan sifat campurannya, larutan sifatnya stabil atau tidak bisa, koloid relatif stabil, dan suspensi tidak stabil atau mengendap. Berdasarkan tabel tersebut, jenis-jenis koloid ada 8. Nah, jika fasa terdispersinya padat atau cair bertemu dengan pendispersinya gas, itu namanya aerosol, seperti nomor 1 dan nomor 4. Nah, selanjutnya, jika padat, pendispersinya cair, itu namanya sol, dan padat itu namanya sol padat. Kemudian nomor 5, cair-cair itu namanya emulsi, tapi jika cair padat, itu namanya emulsi padat. Nah, yang nomor 7, gas. Gas ketemu cair itu namanya buih. Dan yang ke-8, gas ketemu padat namanya buih padat. Jadi, jika fasa pendispersinya itu gas, itu namanya aerosol. Dan jika fasa pendispersinya itu padat, tinggal namanya belakangnya kita tambahin kata padat saja. Selanjutnya, sifat-sifat koloid. Yang pertama, efek tindal. Koloid mampu menghamburkan cahaya. Nah, efek yang timbulkan karena ia bisa menghamburkan cahaya ini disebut dengan efek tindal. Contohnya kalau kita punya larutan dan koloid, kemudian kedua-duanya kita berikan senter, maka akan menghasilkan cahaya gitu ya. Tapi bedanya, kalau di larutan, bekas-bekas cahaya yang melewati larutan itu tidak terlihat. Sedangkan kalau di koloid, bekas cahayanya itu terlihat seperti bergerak-gerak di dalam. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ukuran partikel larutan itu cenderung lebih kecil dibandingkan dengan partikel koloid. Atau contoh yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada pagi hari di jendela. Saat sinar matahari masuk ke jendela, biasanya di sepanjang jalan sinar matahari itu terlihat seperti ada debu-debu yang bergerak atau ada debu yang lewat. Nah, ini yang disebut dengan efek tindal. Kemudian sifat yang kedua yaitu koloid mampu melakukan gerak acak. Nah, nama gerak acak ini disebut dengan gerak Brown. Gerak itu seperti gerakan zigzag karena terjadi tumbukan antara fase terdispersi dengan medium pendispersinya. Sifat ketiga yaitu koloid mampu menyerap ion. Nah, ini disebut dengan absorpsi atau penyerapan ion-ion. Contohnya, jika ada koloid, ia menyerap ion positif, maka ia disebut dengan koloid positif. Tapi jika ia menyerap ion negatif, ia disebut dengan koloid negatif. Tergantung ion apa yang ia serap ya. Nah, kemudian jika dalam wadah terdapat partikel koloid dengan muatan yang sama dan saling bertemu, maka akan terjadi tolak-menolak. Nah, gerakan ini atau tolak-menolak ini menyebabkan koloid itu tidak menggumpal. Sifat ini digunakan dalam proses penjernihan air. Kemudian ada sifat koloid yang selanjutnya yaitu koloid mampu memurnikan dirinya sendiri dari ion-ion pengganggu. Nah, sifat ini disebut dengan dialisis. Hemodialisa di rumah sakit atau pencucian darah itu merupakan aplikasi dari sifat koloid yaitu dialisis. Selanjutnya, ada pergerakan koloid dalam medan listrik yang disebut dengan gerakan elektroforesis. Sifat ini digunakan pada cerobong asap di mana asap pabrik dilewatkan pada suatu alat bernama kotrel. Lalu sifat selanjutnya yaitu koloid mampu menggumpal. Nah, penggumpalan koloid ini disebut dengan koagulasi. Contohnya seperti telur-telur yang sudah kita rebus, yang kita panaskan, dia akan menggumpal kan, maka kita sudah bisa memakan dia. Nah, contoh lainnya itu seperti pada susu. Susu ketika basi, ia akan lebih menggumpal gitu kan. Ia menggumpal ya karena ia basi. Jadi, contoh ini merupakan contoh dari sifat koloid mampu menggumpal yaitu koagulasi. Lanjut ke pembuatan atau pembentukan koloid.
Jadi, jika kita membuat koloid dari larutan, proses itu dinamakan kondensasi. Tetapi, jika kita membuat koloid dari suspensi, proses ini dinamakan dispersi. Nah, kondensasi ini ada dua cara, yaitu kimia dan fisika. Cara kimia dapat dilakukan dengan 4 macam. Yang pertama, reaksi pengendapan. Pembuatan koloid melalui reaksi pengendapan dilakukan dengan cara mencampurkan dua macam larutan elektrolit hingga menghasilkan endapan yang berukuran koloid. Contohnya dalam pembuatan sol AgCl. Yang kedua, reaksi hidrolisis. Koloid dapat dibuat melalui reaksi hidrolisis, yaitu dengan mereaksikan garam tertentu dengan air. Yang ketiga, reaksi pemindahan atau substitusi. Yang keempat, reaksi redoks. Pembuatan koloid dengan reaksi redoks selalu disertai dengan perubahan bilangan oksidasi, misalnya pada pembuatan sol emas. Selanjutnya, cara fisika. Cara fisika digunakan untuk membuat koloid dengan cara mengondensasikan partikel koloid. Contohnya dengan cara penggemuran uap, yang kedua dengan pendinginan, dan yang ketiga dengan penggantian pelarut. Selanjutnya, pembuatan koloid dengan cara dispersi, yaitu dengan cara mekanik. Pembuatan koloid dengan cara mekanik dilakukan dengan cara penggerusan zat padat hingga halus menggunakan alat penggerus. Contohnya pada pembuatan mentega, tinta, dan cat. Cara selanjutnya yaitu cara peptidasi. Cara peptidasi adalah cara pembuatan koloid dengan jalan memecah partikel zat yang mengendap dalam medium pendispersi air menjadi berukuran partikel koloid. Cara peptidasi ini dilakukan dengan pembuatan sol perak iodida. Kemudian cara homogenisasi yaitu membuat suatu zat menjadi homogen dan berukuran partikel koloid, contohnya dalam pembuatan susu. Cara selanjutnya yaitu busur Bredig. Cara ini dilakukan untuk membuat partikel-partikel fase terdispersi dengan menggunakan loncatan bunga api. Cara ini dilakukan untuk membuat sol logam.